Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari mahasiswa dari UPSI Margonda Depok akan mempresentasikan untuk tugas statistika, yaitu yang bertemakan efisiensi pembelajaran daring terhadap mahasiswa. Nama kelompoknya yaitu terdiri dari saya, Berhati Nugraha, Rina Versi Situmorang, Fajar Febrianto, Nova Hadiafara, dan yang terakhir ada Tri Teguh Rahmanto. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Site, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan ataupun disajikan dalam diagram. Kami akan melakukan pembahasan mengenai hasil dari survei yang telah kami lakukan dengan tema efisiensi pembelajaran daring terhadap mahasiswa Indonesia. MEAN merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mendapatkan nilai dari MEAN, maka harus mencari tahu nilai tengah dan nilai hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. Rumus MEAN adalah sigma F1 dikali X1 dibagi sigma F1. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumusnya, median sama dengan LM ditambah dalam kurung N per 2 dikurang sigma F per FM dikali C. Sebagai keterangannya, LM sama dengan TP bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan interval kelas median. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Apabila data-data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka bisa memakai modus. Rumus modus sama dengan L MO ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. Sebagai keterangan, modus sama dengan modus data kelompok, MO sama dengan frekuensi terbanyak, L MO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya, D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C sama dengan interval kelas modus. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai atau ukuran berapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai data. Ukuran diskresi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat yang menggambarkan kumpulan data.
Jadi dengan adanya ukuran dimensi, maka penggambaran kesimpulan data akan menjadi lebih jelas dan cepat. Range atau jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil data. R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas datanya semakin tidak baik. Oke, ini adalah beberapa diagram dari data kuesioner yang kami kumpulkan, yaitu dari 20 responden. Yang pertama dari usia, yang bisa kita lihat di sini usia terbanyak yaitu adalah kisaran usia 20 tahun. Lalu jenis kelamin laki-laki perempuan yaitu ada 10 orang. Untuk jurusannya kami ambil dari beberapa mahasiswa ya, tidak hanya di BSI saja. Lalu untuk semester didominasi dari 20 mahasiswa, ada dari 20 mahasiswa itu ada 62,5%-nya adalah dari semester 3. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada para mahasiswa yang kami observasi, yaitu yang pertama tentang apakah ada kendala saat pembelajaran daring. 80% dari 20 orang menjawab ya. Lalu yang kedua, apakah Anda memahami materi pembelajaran saat belajar daring? 60% dari 20 orang menjawab tidak. Lalu untuk daerah tinggal yang ada gangguan internet atau tidaknya, ini rata-rata ya, ada yang jawab kadang-kadang, ada yang jawab terkadang, tapi untuk 45 yang terbanyak dari 20 orang itu menjawab tidak ada gangguan internet. Hampir setara dengan ada yang ada gangguan ya, hanya beda 5%. Lalu yang terakhir ini selama pembelajaran daring, apakah menurut Anda belajar daring itu efisien? 20 orang yaitu 68,4% dari 20 orang ini menjawab tidak efisien. Walaupun ada beberapa jawaban yang lain, tapi untuk yang terbanyak yaitu menjawab tidak kurangnya efisiensi. Dari data yang bisa kita lihat, dari kita kumpulkan ini, bahwa efisiensi pembelajaran daring ini itu dari para mahasiswa yang kami tanya, dari 20 mahasiswa yang kami pertanyakan, itu mereka menjawab kurangnya efisiensi dari pembelajaran daring ini. Entah dikarenakan sinyal, entah dikarenakan penjelasan yang kurang mendalam, atau yang lainnya. Oke, ini berikut adalah data hasil perhitungan dari Excel ya, data yang kami dapatkan, yaitu kita hitung menggunakan Excel. Jadi datanya munculnya seperti ini ya, dari umur. Kita ambil datanya dari umur, lalu setelah menggunakan perhitungan akan muncul seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.